Shalom dan selamat pagi. Selamat bertemu kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelumnya kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang pada Tuhan dan kami bersyukur karena Tuhan berikan kami hari yang indah pada pagi hari ini. Kami boleh bersekutu bersama dengan keluarga kami untuk memuji menyembah Engkau di rumah kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu, pakailah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan berkati semua jemaat Tuhan yang mendengar firman-Mu. Biar pada waktu mereka mendengar, mereka diberkati dan mereka akan dikuatkan. Kami menolak segala kuasa iblis apapun yang coba mengganggu pemberitaan firman Tuhan ini. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, hari Kamis yang lalu kita baru saja memperingati atau merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara, saya ingin meminjam kata-kata seorang hamba Tuhan yang dia berkata seperti ini. Adalah menjadi satu kesia-siaan jika Yesus yang telah bangkit itu tidak naik ke surga. Sama seperti menjadi kesia-siaan kematian Yesus kalau Yesus tidak bangkit. Nah saudara, sangat penting kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini ke surga. Maka oleh itu saudara, saya ingin mengambil satu tema firman Tuhan yang bertajuk Yesus yang telah naik ke surga. Teks pembacaan yang saya ambil diambil daripada teks pembacaan yang kedua yang telah dibacakan oleh pembaca Alkitab tadi. Nah saudara yang saya kasihi yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Yesus ke surga itu saudara, itu sama pentingnya sama dengan kebangkitan Yesus. Kenaikan Yesus ke surga itu sama pentingnya dengan kelahiran Yesus Kristus sendiri. Saya kadang-kadang heran, ada ramai orang yang gagal memperingati kenaikan Yesus ke surga. Ada makna tersendiri, ada maksud tersirat, bahkan ada message yang Tuhan telah sampaikan, ada janji yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya, bahkan kepada kita semua sewaktu dia terangkat ke surga. Makanya secara singkat, ada dua perkara yang Tuhan telah janjikan, yang Alkitab telah janjikan kepada murid-muridnya, bahkan kepada kita semua pada waktu Yesus naik ke surga. Saudara, yang pertama, kalau kita lihat pada waktu Yesus naik ke surga, dia berkata dalam ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, sebelum Yesus terangkat dan naik ke surga, dia berjanji seperti ini, Roh Kudus itu akan turun ke atas kamu. Nah saudara, mengingat kembali, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7, firman Tuhan berkata demikian, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Penghibur yang dikatakan oleh Yesus dalam Alkitab ini, dalam petikan ini, itu adalah Roh Kudus. Jelas firman Tuhan berkata, Yesus berkata seperti ini, kalau aku tidak naik, penghibur itu tidak akan turun. Kalau aku tidak naik, Roh Kudus itu tidak akan turun. Makanya saudara, sangat penting sewaktu kenaikan Yesus ke surga, dia menjanjikan bahwa Roh Kudus itu akan dicurahkannya bukan saja kepada murid-muridnya, tapi saya percaya itu juga dicurahkan kepada saudara dan saya. Amin saudara. Semasa Yesus berada di bumi ini, murid-muridnya bersama-sama dengan dia.
Dan terjadi satu pemisahan pada waktu Yesus mati. Ternyata pada waktu Yesus mati, murid-muridnya semua berterpiaran, semua lari karena ketakutan. Tapi berbeda dengan perpisahan yang kedua ini, saudara. Pada waktu Yesus naik ke surga dan dia menjanjikan Roh Kudus, ada pengharapan yang diberikan. Murid-muridnya sepertinya diberikan kekuatan dan mereka pegang pengharapan itu. Mereka yakin bahkan ketakutan tidak ada di dalam kehidupan mereka, tidak ada di dalam hati mereka. Saudara, kita harus bersyukur karena Yesus naik. Waktu Yesus bekerja di bumi ini secara fisik telah selesai. Waktunya Roh Kudus bekerja. Dan Roh Kudus ingin supaya saudara dan saya itu dipenuhi. Roh Kudus mau memenuhi kita supaya kita berani. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-8 ini dia berkata, kamu akan menerima kuasa. Saudara, sekali lagi saya katakan, waktu Yesus bekerja di bumi ini secara fisik setelah selesai. Sekarang saudara, giliran saudara dan saya untuk bersaksi. Firman Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, Yesus tahu untuk bersaksi kepada orang lain itu kadang-kadang memerlukan kekuatan yang daripada Tuhan. Makanya firman Tuhan, kamu akan menerima kuasa. Dan kuasa itu diperoleh melalui Roh Kudus. Roh Kudus itu akan memberikan kita kuasa, keberanian untuk bersaksi kepada orang lain. Saya masih ingat saudara khotbah saya minggu lalu bercakap tentang terus bersaksi. Saudara, saya mendorong jemaat Tuhan, mari izinkan kehidupan kita ini terus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Dia yang berkuasa, dia akan memenuhi kita. Dalam ayat yang Yohanes pasal 16 ayat 17 tadi, dia berkata seperti ini, bahwa Roh Kudus itu adalah penghibur yang akan datang kepada kita. Saudara, saya yakin percaya pada waktu Yesus berkata-kata seperti ini, dia menyadari kadang-kadang kita merasa lelah. Kadang-kadang kita melayani, kita merasa takut. Kadang-kadang kita merasa kecewa. Maka sangat penting saudara, Roh Kudus itu. Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan. Roh Kudus akan memberikan kita keberanian. Roh Kudus akan memberikan kita semangat. Roh Kudus akan memberikan kita kuasa. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, kalau Yesus tidak naik, Roh Kudus tidak akan turun. Saya mendorong jemaat Tuhan, mari minta supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus setiap waktu. Perkara yang kedua, saudara, yang ingin saya sampaikan di sini, kalau saya ingin bacakan dalam ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Pada waktu itu Yesus terangkat ke surga dan awan menutupinya. Dan pada waktu itu ada malaikat Tuhan berbicara kepada murid-murid Yesus. Dan malaikat itu berkata seperti ini, ayat yang ke-10 hingga ke-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, melalui kata-kata malaikat ini ada dua perkara yang saya ingin jelaskan. Yang pertama, saudara, melalui ayat ini janji firman Tuhan, Yesus akan datang kembali. Firman Tuhan berkata, seperti mana kau melihat dia naik dengan cara yang sama. Saudara boleh bayangkan, pada waktu Yesus terangkat dan awan mulai menutupinya, malaikat Tuhan berkata, dengan cara yang sama Yesus itu akan datang kembali
ke bumi ini. Kita sedang menanti kedatangan Yesus. Saudara, firman Tuhan berkata seperti ini. Dia yang terangkat, Yesus ini yang terangkat ke surga. Surga itu nyata, saudara. Surga itu nyata untuk kita. Ada ramai kepercayaan, ada ramai yang mengaku Kristen tapi tidak percaya adanya surga. Tapi melalui petikan ini saya mau katakan bahwa surga itu nyata. Surga itu ada. Firman Tuhan, Yesus terangkat ke surga. Haleluya, saudara. Saya ingin membaca satu petikan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 2 hingga ayat 3. Firman Tuhan berkata demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, dengan jelas Yesus berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat. Pada waktu Yesus terangkat ke surga, tugasnya di bumi selesai. Giliran saudara dan saya untuk terus bekerja di bumi ini. Apa tugas Yesus selepas itu, saudara? Saudara, selepas itu Yesus naik ke surga. Alkitab berkata, Dia menyediakan tempat bagi kita. Saudara, ini berita baik untuk saudara dan saya. Setiap kita, yang tua, yang muda, Yesus menyediakan kediaman bagi kita. Saudara, itu sangat kita nantikan. Yesus terangkat ke surga dan menyediakan sesuatu yang indah untuk saudara dan untuk saya. Saudara, ada dua pertanyaan untuk menutup renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Pertanyaan pertama, apakah kehidupan saudara benar-benar dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus? Pertanyaan yang kedua, jika Yesus datang kedua kali, apakah saudara benar-benar telah bersedia? Dua perkara ini saya ingin tinggalkan untuk saudara renungkan bersama-sama. Karena pada waktu Yesus naik, dua perkara ini yang janji ini yang ditinggalkan. Janji yang pertama, Dia akan memberikan Roh Kudusnya. Dan janji yang kedua, Dia akan datang kembali. Saudara, saya mendorong jemaat Tuhan, mari kita meresponi firman Tuhan. Bagi saudara yang berkata, saya tidak tahu apakah kehidupan saya dipimpin oleh Roh Kudus, datang kepada Tuhan. Berdoalah supaya Tuhan memenuhi saudara dengan Roh Kudusnya. Bagi jemaat Tuhan yang berkata, saya sepertinya kurang persiapan kalau Yesus datang kedua kali, saya tidak tahu apakah saya telah siap atau tidak. Saya akan berdoa untuk saudara, supaya kalau Yesus datang hari ini, saudara dan saya akan terangkat bersama-sama masuk dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang pada Tuhan. Kami bersyukur melalui kenaikan-Mu ke surga. Engkau menjanjikan penghibur bagi kami. Engkau tidak meninggalkan kami seperti yatim piatu. Tapi Engkau menjanjikan Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kuasa untuk melayani, untuk bersaksi. Engkau juga berjanji akan datang kembali, Tuhan. Pada waktu Engkau telah menyediakan segala sesuatu di surga, Engkau akan datang kembali dan mengangkat kami. Tuhan, firman-Mu ini benar, iya dan amin. Makanya Tuhan, saya berdoa di dalam nama Yesus bagi semua jemaat Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan. Meteraikan firman Tuhan itu dalam hati kami masing-masing. Supaya bukan saja kami mendengarnya, tapi kami juga melakukannya, Bapa. Mari Tuhan, jamah semua jemaat Tuhan. Jamah semua jemaat Tuhan di tempat ini. Jamah semua jemaat Tuhan yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Terpuji dan termulia nama Engkau, Tuhan. Ini doa kami, Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua.